Oke, selanjutnya ya, 5 Juli sampai sekarang. 5 Juli 1959 sampai tahun 1966 itu disebut sebagai masa kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. 5 Juli ini disebut sebagai dekret presiden. Bahwasanya Soekarno itu sudah memerintahkan Dewan Konstituante, tetapi Dewan Konstituante tersebut itu tidak bisa memenuhi keinginan presiden, yaitu untuk mengubah atau membuat undang-undang dasar yang baru. Sehingga 5 Juli ini dikeluarkannya namanya dekret presiden. Salah satunya keputusannya itu adalah mengembalikan Undang Dasar 1945. Terus selanjutnya 66 sampai 1998 itu disebut sebagai masa Orde Baru. Di mana Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ya, kurang lebih beliau memimpin Indonesia dengan Undang Dasar sebagai hukum dasar Indonesia, ya, itu kurang lebih 32 tahun. Selanjutnya di masa transisi itu dipimpin oleh B.J. Habibie, ya, mulai 21 Mei sampai 19 Oktober, ya, itu disebut sebagai masa transisi. Karena transisi, ya, itu pada saat itu terjadi namanya krisis atau krisis moneter, ya, yang dimana perubahan mata uang Indonesia itu $1 semulanya 2000, ya, melonjak turun, ya, menjadi $1 itu menjadi 16.000, ya, nilai mata uang rupiah itu menurun, ya, sehingga terjadi krisis moneter, ya, sehingga pada masa reformasi itu mau tidak mau Indonesia mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang dirubah itu hanya pasal dan ayatnya saja. Pembukaan tidak bisa dirubah karena sebagai stat fundamental norm yang di dalamnya berisi Pancasila. Oke, sekarang masa kini disebut juga dengan masa reformasi, ya, yaitu 2002 sampai sekarang. Ya, itu masih menggunakan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita kembali lagi ke masa reformasi ini, ya. Itu mengenai perubahan nama undang-undang atau perubahan pokok isi undang-undang, bukan nama, ya, tapi perubahan Undang Dasar 1945. Oke, perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Ya, sehingga ada 4 amandemen. Oke, sifat Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 2, ya, fleksibel dan rigid. Kalau fleksibel itu disebut dengan luas, kalau rigid itu nah, fleksibel, ya, artinya perubahan itu tidak sulit atau mudah karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau kaku itu perubahannya sulit. Pengatur. Nah, yang pertama, alat kontrol. Ya, alat kontrol ini fungsinya apa? Nah, mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Ya, kekuasaan negara yang disusun, ya, seperti apa, dibagi, ya, dibagi menjadi 3 kekuasaan, ya, kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, ya, ada 3. Dan bagaimana pelaksanaannya itu, yang melaksanakannya adalah pemerintah.
Oke, alat penentu. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, ini kewajiban negara itu apa saja? Ya, isinya nanti secara umum, ya, karena nanti secara detailnya itu diatur oleh undang-undang atau peraturan kabupaten atau kota. Ya, nanti semakin ke bawah itu semakin peraturannya lebih detail. Ya, karena undang-undang ya sebagai kewajiban negara. Negara itu salah satu contohnya yang menjadi kewajiban negara adalah melindungi warga negara Indonesia, ya, yang tadi dijelaskan di dalam alinea keempat. Ya, masih ingat? Aparat negara, ya. Aparat negara di sini ada TNI dan Polri, ya, warga negara, ya, sebagai penentu hak. Hak warga negara di sini apa? Ya, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, misalkan contohnya. Nah, itu sebagai alat penentu. Oke, ini sebenarnya tugasnya ada, tapi sementara tidak perlu, ya, kalian pahami dulu materinya, ya, karena uh, nanti mungkin ada tugas dari TV 9 lagi, ya, jadi difahami dulu itu materinya. Bila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa didiskusikan di kolom komentar dengan teman-temannya. Nanti Pak Udin